Polda Metro Jaya memastikan dari hasil penyidikan didapati bahwa ajaran dari kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi clue-nya kita tidak menyidik konvoinya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Jadi untuk sementara dananya itu tetap dari umat, dari infak sedekah. Tapi nanti kita dalami pemeriksaannya karena setiap pergerakan ini kalau kita lihat gerakannya kan serentak di seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Kita dalami, mungkin ada pemberi dana yang lebih besar lagi. Kasus Khilafatul Muslimin ya, yang terkait Amir atau pimpinannya Abdul Qadir Hasan Baraja ini masih menjadi ranah polisi umum. Dalam hal ini Dirkrim Polda Metro Jaya, di mana penerapannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, termasuk juga Undang-Undang tentang Pidana Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan kemungkinan dikembangkan ke pidana-pidana lainnya, sehingga belum masuk ke ranah penanganan tindak pidana terorisme. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI tentang organisasi kemasyarakatan dan perbuatan makar dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun atau paling singkat 5 tahun penjara. Dengan penangkapan ini kami bersyukur dan kami harus antisipasi di semua kecamatan, kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Nanti supaya ini penyebaran tidak terjadi kemana-mana, pembinaan semua ke pondok pesantren akan kita lakukan. Maka dari itu Bunda berulang kali sudah memberikan informasi. Hari ini Bunda bersama NU, MUI, FKUB, juga nanti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di tempat kecamatan masing-masing menghimbau, dan kita juga akan mensosialisasikan. MUI Khilafatul Muslimin dapat aliran dana dari Malaysia hingga Amerika. Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia, Makmun Rashid, menyebut Khilafatul Muslimin bersifat transnasional, yang artinya berjejaring dengan internasional. Kelompok tersebut mendapatkan suntikan dana dari sejumlah negara. Selain itu, dukungan untuk Khilafatul Muslimin datang dari Mesir, Arab Saudi hingga Amerika. Makmun menjelaskan untuk memperoleh dana dari luar negeri, kelompok tersebut menjual identitasnya sebagai yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan. Ia menekankan aparat kepolisian harus mengambil langkah tegas dalam menentukan kelompok yang hendak mengubah ideologi Pancasila itu. Sebelumnya, Polri tengah mendalami sumber aliran dana Khilafatul Muslimin. Salah satu dari aliran dana yang ditelusuri dugaan adanya pasokan keluar kelompok Khilafatul Muslimin. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menggeledah ruang kantor pusat Khilafatul Muslimin hari ini Sabtu 11 Juni 2022. Polisi menemukan uang miliaran rupiah dari hasil penggeledahan. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan dari hasil penggeledahan itu ditemukan 4 berangkas besi, terdiri dari 3 berangkas besi berukuran sedang dan 1 berukuran besar. Selain itu, kata Hengki, penyidik kembali menemukan dokumen-dokumen tertulis yang menunjukkan praktik penyebaran paham ideologi yang diduga bertentangan dengan Pancasila. Padahal, dia mengatakan, selama ini pihak organisasi Khilafatul Muslimin mengklaim dirinya adalah organisasi masyarakat yang berlandaskan keagamaan serta sejalan dengan ideologi Pancasila. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan, sebelumnya mengatakan penyidik juga telah menggeledah kantor itu pada Kamis lalu. Ditemukan banyak buku dan dokumen, namun secara garis besar isinya berkaitan dengan Khilafah, NII, serta ISIS. Zulpan tak merinci jumlah dokumen dan buku yang ditemukan pihak Polda Metro Jaya. Ini karena, kata dia, dokumen yang buku terkait Pigal itu sangat banyak diperoleh. Oleh sebab itu, tim penyidik katanya tengah memilah-milah dokumen dan buku yang ditemukan. Direktur IACSP Indonesia Rakyat Adi Brata meminta masyarakat tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap kelompok Khilafatul Muslimin. Menurut rakyat, aparat harus bisa mencegah perbuatan main hakim sendiri, kelompok yang diduga menyebarkan ajaran ekstremisme ini.
Pakar terorisme ini mengatakan penyegelan serta tindakan terhadap Khilafatul Muslimin hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat, menurut Rakian, tidak boleh melakukan tindakan yang menjadi wewenang aparat. Para tokoh agama dan masyarakat, kata Rakian, perlu dilibatkan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri dari masyarakat. Menurut Rakian, peran tokoh agama dan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran paham dari Khilafatul Muslimin. Sebelumnya, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap Polda Metro Jaya di wilayah Lampung pada Selasa 7 Juni 2022 pagi. Ia ditangkap di markas besar Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Abdul Qadir Baraja dikenakan pasal 14 atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lalu, pasal 82 AJO pasal 59 UU nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.